kemarin. Saya ulang lagi ya sebentar ya. Jadi sebetulnya apa saja yang dilihat gitu ya dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah yang akan kita lakukan. Ada 5 hal ini ya. Kita lihat pertama adalah tingkat independensinya, menentukan kebijakan dari prioritisasi dan penggunaan sumber dayanya seperti apa, menghitung likuiditas, solvabilitas, mengevaluasi kinerja Pemda, dan menghitung kemampuan pembayaran Pemda. Jadi kurang lebih yang akan dikerjakan rasio-rasio ini yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja ke Excel-nya. Jadi Excel ini kita gunakan, bentar ya. Nah, kita gunakan data Kota Tangerang Selatan tahun angkanya. Nah, kita gunakan data yang ada di data master paling belakang ya. Kalau teman-teman nanti mau mengakses datanya. Oh ya, ini di LMS ada nggak? Teman-teman udah bisa download nggak Excel ini? Udah ada yang lihat di LMS? LMS jurusan. Coba saya lihat dulu ya. Kenapa Mas Afif ya? Sudah ada belum? Udah ada di LMS, Bu. Kenapa? Udah ada di LMS-nya. Udah ada ya? Ya sudah, di-download ya. Kurang lebih sama kok isinya. Kita mulai. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis? Nanti ini mungkin pengelompokannya nggak sesuai dengan yang tadi 5 tadi ya, tapi nanti kalian bisa kelompokkan sendiri. Nah, ini yang pertama adalah kita melihat tren ya. Yang pertama itu kita lihat charting, bukan charting. Kita lihat analisis trennya. Nah, di sini analisis horizontal, yang kedua adalah vertikal. Kalau horizontal itu kita membandingkan datanya tiap tahunnya. Gitu ya. Kita bandingkan tahun 2015 misalkan dengan 2016. Berarti kalau kita sekarang 2022, kita bandingkan dengan realisasi misalkan 2021 gitu ya. Atau mau lebih jauh lagi juga bisa kita lihat trennya hingga 2020 gitu ya. Nah, di sini contohnya. Jadi kita bisa lihat tiap akun itu kenaikan, penurunan gitu ya. Pergerakannya seperti apa. Juga bisa antar daerah. Jadi dia berarti bukan common size ya. Kalau yang horizontal itu ya, berarti ya. Nah, kalau yang vertikal dia lebih mirip common size. Jadi dibandingkan antar akun untuk yang vertikal itu ya. Jadi dia dalam 1 tahun anggaran dia bandingkan angka-angka antar akunnya. Nah, ini mungkin kalau kalian lebih mirip ke analisis common size. Nah, nanti fungsinya bagaimana ya sama dengan yang sebelumnya ya. Kita lihat misalkan ada pertumbuhan kah atau kenaikan atau penurunan gitu ya. Kira-kira nanti asalnya dari mana bisa kita elaborasi lagi. Misalkan di sini Tangerang itu apa nih? PAD-nya yaitu sekitar 50%. Sedangkan Tangsel ya, sedangkan untuk Tangerang 46,9% ya, beda tipis lah ya. Tapi kalau misalkan kita menemukan dua pemerintahan gitu ya yang agak cukup
jauh nilai perbandingan PAD dan pendapatannya, dan nanti kita bisa juga membandingkan ya. Oke, mungkin yang horizontal vertikal seperti itu. Lanjut ya, kita juga bisa menganalisis itu dengan membandingkan angka-angka akun-akun yang sama dalam laporan keuangan yang berbeda periode untuk mengetahui perubahan akun antar periode akuntansi gitu ya, seperti ini, kenaikan atau penurunan ini sebenarnya agak mirip dengan yang horizontal ya. Nah, sebelum dengan perubahan financial statement, kita juga bisa melihat membandingkan nilai suatu akun dengan nilai total kelompok akun dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi suatu akun terhadap akun kelompoknya. Nah, di sini kita kalau ini mirip dengan vertikal, kita bandingkan misalkan belanja ke total belanja gitu ya, belanja modal ke total belanja dan belanja modal ke belanja langsung. Nah, nanti dilihat mana yang paling dominan gitu ya. Sehingga di sini kita bisa tahu mana yang menjadi fokus utama dari pemerintahan daerah. Di sini udah belajar akuntansi pemerintahan ya. Ada yang masih ingat nggak apa sih maksudnya belanja langsung? Apa maksudnya belanja tidak langsung? Sebelum kita lebih jauh lagi, silakan. Ya. Siapa yang nilainya bagus di akumnya kemarin? Silakan. Apa sih belanja langsung? Belanja langsung itu ya Bu, tidak melalui kontrak. Itu ini LS, beda ya. Kalau ini coba deh googling sekarang. Belanja langsung, belanja tidak langsung maksudnya apa? Yang kayak belanja pegawai itu bukan? Ya, Yang belanja langsung. belanja pegawai itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Apa coba pembedanya? Ini sambil kita istirahat adzan duhur ya. Silahkan cari tahu dulu apa sih bedanya belanja langsung dan tidak langsung. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi apa bedanya belanja langsung dan belanja tidak langsung? Kalau belanja langsung terkait, dianggarkan langsung terkait program dan kegiatan pemerintah. Ya, betul ya. Jadi dia sudah dianggarkan, ada kegiatannya, ada programnya. Nah, itu dinamakan dengan belanja langsung nih. Kalian lihat contohnya di sini ya, atau mungkin kalian bisa googling sendiri. Belanja mana ini? Belanja tidak langsung, dia ada belanja pegawai, belanja bunga sama ya, belanja hibah dan lain-lain. Nah, belanja langsung juga sama tuh komponennya. Ada belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal ya. Oke, nah pegawai langsung ini biasanya belanja terkait dengan berarti upah ya, terkait dengan program atau kegiatan tertentu gitu ya. Nah, jadi itulah bedanya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Oke. Sehingga mana yang lebih baik? Porsi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam satu laporan keuangan pemerintah daerah. Mana yang lebih baik nilainya? Lebih besar belanja langsungnya atau lebih besar belanja tidak langsungnya? Belanja langsung. Ya, itu ya. Jadi yang kita inginkan semakin indikatornya gitu ya, semakin banyak belanja langsungnya, berarti dia related to pekerjaannya ya, program atau kegiatan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang kita inginkan.
Nah, di sini juga kita bisa melihat proporsi antara belanja langsung dan tidak langsung itu seberapa banyak sih dari total belanja gitu ya. Nah, untuk belanja modal juga kan ini bagus juga ya untuk pembangunan biasanya. Nah, seberapa besar porsinya dibandingkan belanja yang lainnya gitu. Kita juga bisa membandingkan. Oke. Lalu ini tren, analisis tren sebenarnya horizontal vertikal juga sama-sama tren ya. Membandingkan akun-akun yang sama pada laporan keuangan dalam periode akuntansi yang berbeda secara berurutan. Untuk mengetahui arah pergerakannya. Jadi ini misalkan belanja kita ingin tahu tren dalam 3 tahun itu seperti apa gitu ya, digambarkan dalam bentuk ini grafik ya untuk membantu memudahkan atau mempercepat pembacaan hasil analisis. Oke, itu perbandingan komponen dan antar tahun. Sepertinya ini masih berkutat di common size dan analisis tren ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis berikutnya. Nah, sebenarnya di sini kita masuk di bagian penggunaan dari APBN itu seperti apa sebentar ya. Ingin tahu asal dana dan penggunaannya, mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, mengetahui asal dana untuk mendapatkan aset, mengetahui asal dana untuk menutup defisit anggaran, mengetahui tujuan pemakaian surplus anggaran. Nah, di sini kita lihat dari total pendapatan itu gitu ya, dipenuhi 50%-nya dari PAD gitu ya, lalu 31%-nya dari dana transfer, lain-lainnya 17%. Ini belanja kita totalnya ya sekitar 2,8 triliun. Nah, kita ingin lihat sebetulnya berapa sih kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kita bandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total belanja. Ternyata kalau mengandalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tersebut hanya mampu membiayai kurang dari setengahnya ya kebutuhan total belanja. Kita bandingkan dana transfer, nah membiayai sekitar 29,33%. Nanti ini erat kaitannya dengan rasio ketergantungan dan rasio independensi. Nanti kita lihat di sana ya, ada ukurannya. Nah, ini defisit, ini pembiayaan, dan silpa tahun sebelumnya. Oke. Selanjutnya, analisis ketaatan peraturan. Di sini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi seluruh ketentuan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Mungkin kalau kalian hanya mengandalkan dari analisis laporan keuangan base-nya adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublish, yang ini agak kesulitan ya, bagaimana kita mengetahui pemerintah tersebut telah patuh. Biasanya untuk audit kepatuhan itu dia pakai observasi, dilihat pelaksanaannya seperti apa. Jadi mungkin ini untuk tugas untuk mata kuliah ini pengayaan saja, tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sehingga nanti ada beberapa cara perhitungan itu yang kita skip gitu ya. Nah, di sini hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli, misalnya oleh auditor, nanti dia akan memberikan opini gitu ya, apakah laporan keuangan itu sudah sesuai gitu ya dengan standar yang ada. Parameternya apa? Biasanya yang digunakan itu adalah pendapatan dan belanja telah tercantum di APBD. Jadi tidak ada
pengeluaran ekstra akuntabel ya. Nah, itu tuh harus dicek. Lalu asas pre-label anggaran disahkan lebih dulu baru dilaksanakan. Oke, ini asas-asas terkait asas-asas anggaran, universalitas, semua pengeluaran harus tercantum pada anggaran, betul. Asas spesialitas, tak boleh terjadi pergeseran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tujuan tertentu. Jadi biasanya tuh ada beberapa pengeluaran yang bentuknya tagging ya. Nah, itu sudah ditentukan, jadi nanti tidak boleh dilakukan pergeseran anggaran. Biasanya di penganggaran itu nanti dibeda-bedakan mana yang bisa berubah-berubah atau digeser-geser gitu ya besarannya. Nanti kita buat RAPBN perubahan ya. Tapi ada juga anggaran-anggaran tertentu yang memang sudah dedicated nilainya gitu ya, tidak boleh digeser-geser. Asas periodisitas, laporannya disusun secara berkala. Oke, bruto ini sama dengan akuntansi ya, kita tidak boleh menulis secara neto gitu ya, tidak boleh dilakukan offsetting. Anggaran belanja adalah batas tertinggi ya, memang namanya juga pagu anggaran, tidak boleh melebihi besaran anggaran. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Oke, analisis rasio. Nah, ini kita masuk ke analisis rasio. Apa saja sih yang dilihat di analisis rasio? Di sini ada likuiditas, ya, solvabilitas dan efisiensi. Tentu saja kalau kita bicara likuiditas itu kita bicara horizonnya itu jangka pendek gitu ya. Tapi untuk yang solvabilitas kita ingin melihat secara long term bagaimana gitu ya. Misalkan secara jangka pendek dia mampu, tapi apakah secara jangka panjang juga dia mampu untuk melunasi seluruh kewajibannya atau tidak. Sehingga akun yang digunakan juga berbeda. Ini sama ya dengan yang kita pelajari sebelumnya. Untuk likuiditas kita gunakan aset lancar dan utang lancar ya, kita lihat working capitalnya. Untuk yang solvabilitas kita lihat nilai dari perusahaannya secara keseluruhan. Jadi yang dinilai itu adalah total aset dengan total utang ya. Oke, untuk di sini efisiensi, kemampuan institusi untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuannya secara efisien. Biasanya dihitung dari besarnya varian selisih anggaran atau standar biaya dengan realisasi biaya. Nah, kemarin untuk efisiensi ini, tetapi dengan catatan ya, kan kalau kita sekarang anggarannya sudah berbasiskan performance budgeting ya, jadi pertamanya kita derive dulu, identifikasi dulu kira-kira program apa saja nih yang mau kita lakukan tahun ini gitu ya. Nanti setiap program tersebut itu ada implikasinya gitu ya, nanti besaran materinya berapa sih gitu ya untuk melaksanakan program kerja itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mengukur efisiensi ya, kita lihat, kita bandingkan selisih anggaran standar biaya dengan realisasi biaya. Tetapi dengan catatan kegiatannya itu memang sudah dikerjakan semua. Jadi kalau misalkan tapi ini perlu kita lihat lagi di CLK-nya ya. Perbedaan antara realisasi dengan anggaran ini apakah dengan kondisi 100% indikator kinerjanya atau program dan kegiatan yang dianggarkan itu sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau misalkan selisihnya datang karena misalkan ada program atau kegiatan yang belum direalisasi, kan itu kita tidak bisa bilang sebagai efisiensi ya. Nah, di sini kita bandingkan realisasi pendapatan dengan PAD. Nah, di sini di atas dari 100%. Nah, ini kita anggap dia mampu lebih ya.
Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca. Jadi keunggulannya kalau kita menggunakan rasio mudah membandingkan antar pemerintah daerah pun tuh bisa dengan mudah gitu ya dibandingkan dengan narasi. Kalau narasi nanti harus kita telaah lagi informasinya. Rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana. Kayak sepakat ya, misalkan dengan angka-angka tuh bisa langsung menjelaskan dengan singkat. Standarisasi unit pengukuran komponen keuangan pemerintah ya lebih mudah memperbandingkan, betul, lebih mudah melihat perkembangan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang karena bentuknya sudah kuantitatif gitu ya. Nanti dia bisa menjadi basis kita untuk melihat katakanlah proyeksi, berarti kan kita bicara growth ya, growth-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kelemahannya apa? Kalau kalian perhatikan ya, kita bicara likuiditas atau solvabilitas gitu ya, ada saja gitu yang cara perhitungannya tuh sedikit berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan average, ada yang menggunakan aset langsung gitu ya, walaupun sebetulnya itu ada dasarnya gitu ya. Misalkan untuk data-data yang terlalu fluktuatif, biasanya kita gunakan data average gitu ya. Nah, tapi di sini ada apa istilah rasio ini dan kaidah pengukurannya bisa jadi ada ketidakseragaman. Nah, itu harus kita cermati. Jadi maksudnya ketika melakukan komparasi ya pastikan bahwa dua analis nih ya, pemerintah A dan pemerintah daerah B. Nah, ketika menggunakan angka masing-masing itu harus dipastikan dikalibrasi dulu apakah analis A dan analis B ini dalam satu rasio sama itu kaidah pengukurannya sama. Oke, belum ada standar rasio untuk menilai baik buruk dengan aktivitas. Betul ya. Di sini kita memang menilai gitu ya, tetapi belum ada standarnya gitu ya. Seperti misalkan apakah likuiditas nilainya 1 itu buruk atau tidak gitu ya. Di atas 1, di atas 2 gitu kan. Selama ini kebanyakan biasanya gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Angka rasio hasil perhitungan perbandingan antara pos akun pada financial statement antar Pemda belum tentu dapat diperbandingkan. Nah, ini ya, betul. Karena takutnya cara pengukurannya, perhitungannya itu berbeda. Kecuali oleh analis yang sama, ya. Nah, ini menjadi masalah juga kalau misalkan prinsip akuntansi yang digunakan di pemerintah daerahannya itu berbeda-beda. Validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angka pada FS. Nah, sedangkan financial statement itu dia ada kelemahan inherentnya ya. Kelemahan inherentnya adalah ada kemungkinan biasnya tadi ya sudah kita bahas ya di analisis akuntansi. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Analisis atas data pada LRA, kita lihat juga selisih antara anggaran dan realisasi seperti apa. Kalau misalkan ada tuh ditelaah lagi ya, itu menjadi flag pertama kita lihat kewajarannya apakah perbedaan tersebut wajar atau tidak. Kalau tidak, kita cari tahu tuh penyebabnya apa sih gitu ya, kira-kira menguntungkan atau merugikan bagi instansi. Kita lihat juga komposisi antara pendapatan dan belanja, lalu juga kita lihat trennya. Ini memang sepertinya agak berulang ya yang diukur. Nanti teman-teman kalau misalnya mau menyederhanakan juga boleh. Nah, ini kita lihat analisis atas data pada LRA ya. Kita bandingkan PAD di sini dibandingkan dengan pendapatan 50%, pajak daerah dari total pendapatan itu adalah 41%. Ya, berarti mayoritasnya memang dari pajak daerah. Oke.
Lalu kita lihat juga analisis data pada neraca. Nah, di sini analisis aset kita bisa lihat ini likuiditas dan solvabilitas ya, tadi ya sudah dijelaskan. Nah, di sini illiquid itu tidak bisa membayar utang pada saat jatuh tempo gitu ya. Analisis atas pengelolaan persediaan aset tetap dan aset lainnya. Atau analisis utang dan ekuitas kita masuk ke solvabilitas ya. Kita juga lihat pengaruh kurs atas utang dengan mata uang asing, lalu analisis atas komposisi utang dan ekuitas terkait dengan pembiayaan eksternal dan internal. Nah, ini di sini kita pakai likuiditas dan solvabilitas. Oke, kita masuk ke rasio kemandirian. Apa sih rasio kemandirian ya? Oke, ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda dalam mendanai aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini rasio kemandirian adalah realisasi PAD dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi ditambah pinjaman daerah. Ya. Nah, jadi kita lihat realisasi PAD-nya sekian, total pendapatan daerahnya sekian. Kita dapatkan nilainya adalah 50,53. Nah, ini artinya apa? Nah, kita lihat tabelnya ya. Jadi ada 4 tingkatan. 0 sampai 25% itu sangat rendah, jadi seperempat ya, 25% instruktif, 50% konsultatif, 75% partisipatif, 100% delegatif. Apa sih bedanya gitu ya? Di fase instruktif, di sini benar-benar kondisinya pemerintah daerah itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, semua disokong oleh pemerintah pusat. Konsultatif di sini sudah mulai ada peran dari pemerintah daerah gitu ya. Campur tangan dari pemerintah pusat itu sudah mulai berkurang gitu karena lebih banyak bentuknya itu pemberian konsultasi. Jadi konsultatif ya karena sudah dianggap pemerintah daerah itu punya kemampuan. Partisipatif ini pola hubungan terjadi ketika semakin kecil lagi ya peranan dari pemerintah pusat. Karena tingkat kemandirian dari pemerintah daerah itu sudah mendekati benar-benar otonomi gitu ya. Yang terakhir delegatif, jadi kalau di fase yang keempat ini sudah tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat ya. Tapi di sini maksudnya adalah dalam hal pembiayaan anggaran, tetapi untuk kebijakan arah gitu ya semuanya masih mengikuti arahan pemerintah pusat, cuman bedanya dia tidak lagi tergantung dalam hal pembiayaan gitu ya. Tetapi untuk hal-hal urusan-urusan yang masih menjadi urusan pemerintah pusat terkait kebijakan seperti hubungan internasional, keagamaan gitu ya dan lain sebagainya itu masih mereka mengikuti arahan dari kita. Nah, itu rasio kemandirian, ini rasio ketergantungan. Kebalikannya ya. Sebetulnya ini antara nilai kemandirian dan ketergantungan ini akan bertolak belakang. Jadi kalau misalkan rasio kemandiriannya tinggi ya pasti rasio ketergantungannya rendah gitu ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Realisasi transfer ke daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat, dibagi dengan total pendapatan daerah. Jadi kita ingin tahu berapa sih dana transfer dari pemerintah pusat itu dibandingkan dengan seluruh total pendapatan daerah. Ya, nah di sini angka yang lebih kecil lebih baik.
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya itu rendah. Nah, kalau kalian lihat ya, analisis laporan keuangan pemerintah daerah ini memang sesuai dengan limitasinya ya. Belum terlihat scatter gitu ya dibandingkan dengan Triangle of FSA. Di situ lebih runut gitu ya. Perhitungannya juga sudah lebih jelas gitu ya. Nah, ini seperti kita mengumpulkan semua metode perhitungan gitu ya, tetapi tidak apa. Setiap perhitungan ini dia ada perannya masing-masing. Nanti bisa membantu kita dalam menganalisis. Nah, ini rasio efektivitas, kita lihat sudah efektifkah gitu ya kemampuan Pemda dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai target atau potensi realnya. Nah, di sini realisasi dibandingkan dengan target anggarannya. Ketika nilainya 100% disebutnya adalah efektif berimbang ya. Kalau lebih dari 100% baru kita katakan efektif. Oke, rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi di sini digunakan untuk mengukur efisiensi Pemda dalam perolehan pendapatan asli daerah. Jadi kalau misalkan pendapatan asli daerah, misalkan retribusi gitu ya. Pendapatan asli daerah misalkan pajak hiburan gitu ya. Nah, di situ dalam mengkolek pajak hiburan itu bisa jadi keluar biaya misalkan ya, atau ada dana-dana lain nih, misalkan ada rapat dulu gitu ya untuk mendapatkan untuk mengkolek penerimaan tersebut, atau ada sosialisasi dan lain sebagainya gitu ya, jadi dibebankan. Nah, di sini biaya perolehan PAD dengan realisasinya dibandingkan. Nah, kalau misalkan dia berada di bawah 60%, kita katakan sangat efisien ya. Tapi kalau sudah mulai di atas 60% sampai 80% kita katakan efisien. Ya, 80 sampai 90 itu cukup efisien, 90 sampai dengan 100% kurang efisien, di atas 100% tidak efisien. Nah, ini penting juga ya untuk kita mengetahui. Jangan sampai biaya untuk memungut PAD itu malah lebih besar daripada realisasi PAD-nya sendiri gitu ya. Misalkan kebanyakan koordinasi misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi analisis yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, ini keserasian. Nah, ya sebentar. Nah, di sini digunakan untuk mengukur keserasian realisasi belanja. Bagaimana kita melihat cara pemerintah daerah itu dalam memprioritaskan alokasi dana belanja, misalnya kita bandingkan antara total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Nah, ini ya, ternyata belanja langsungnya masih lebih besar ya dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Nah, belanja tidak langsungnya sebesar 56% dari belanja langsungnya. Rasio keserasian yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program Pemda. Jadi semakin kecil rasionya semakin bagus ya, karena rumusnya adalah belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung. Namun harus dipahami bahwa sampai saat ini belum ada pedoman ideal tentang berapa sih besarnya rasio belanja terhadap total belanja pada APBD gitu ya. Nah, ini sampai saat ini belum ada. Tetapi mungkin kita bisa menarasikannya ya. Kira-kira ini kecenderungannya angkanya seperti apa. Ada pertanyaan sebelumnya?
Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah rasio pertumbuhan. Ya, kita lihat pertumbuhan suatu account antar periode, misal PAD, belanja dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya tadi sudah di horizontal juga ya. Nah, agak mirip-mirip. Nah, ini caranya adalah kita lihat realisasi tahun ini dikurangi dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan realisasi tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Kita ingin melihat growth-nya berapa. Ya. Oke, DSCR. Nah, DSCR ini adalah sebuah perhitungan yang menunjukkan kemampuan daerah untuk melunasi pinjaman, ya. Di peraturannya, di PMK-nya kalau tidak salah ya, dia ada angka minimalnya yaitu 2,5. Jadi artinya Pemda dianggap masih punya dana idle sebesar 1,5 kali setelah dikurangi pokok pinjaman bunga dan biaya lainnya. Ya, yang aman adalah di atas 2,5 ke atas ya. Nah, di sini cara menghitungnya adalah DSCR adalah pendapatan asli daerah ditambah bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum dikurangi dengan belanja wajib. Oke, di sini sama dengan total biaya, dibagi total biaya pinjaman ditambah pokok utang ditambah dengan bunga utang, maka kita dapatkan hasilnya. Oh ya, ini belum diselesaikan ya. Oke, nanti coba saya lihat lagi deh. Jangan-jangan filenya ini korup, bentar ya. Kita bahas yang lain dulu. Sebentar ya.
Maaf ya, dari tadi tuh saya udah bilang ternyata, tapi belum di ini. Kalau sharingnya masih kelihatan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Bu. Tapi masih di mute. Nah ini ya, jadi tadi kurang data ininya saja. Nah kita hitung dibagi dengan total kewajiban, maka ini adalah nilai DSCR-nya. Sangat bagus ya, di atas, jauh di atas 2,5. Oke, ruang fiskal ini konsepnya mirip-mirip dengan free cash flow lah ya kalau di perusahaan. Seberapa longgar sih gitu ya pendanaan yang masih bisa digunakan oleh perusahaan gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan pendapatan dia itu sudah habis untuk membiayai belanja-belanja yang mengikat ya, berarti kan dia sebenarnya ruang untuk bergerak mengerjakan kegiatan baru atau program baru itu susah gitu ya. Nah, di sini juga kita melihat tentu keleluasaan ini bisa menjadi tanda yang positif gitu ya bagi pemerintah daerah. Di sini digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran Pemda untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam going concern-nya atau fiscal solvency-nya. Besarnya dana Pemda dalam 1 tahun anggaran yang bisa digunakan bebas oleh Pemda sesuai kebutuhannya. Di sini bagaimana menghitungnya, yaitu pendapatan daerah total dikurangi pendapatan yang diirmak. Biasanya dari pemerintah pusat itu ada beberapa anggaran-anggaran tertentu itu yang sudah dibintangi gitu ya. Begitu juga dengan daerah, biasanya ada yang sudah dibintangi sehingga itu mau tidak mau harus dilakukan gitu ya, bentuknya sudah di tagging. Nah, dikurangi belanja mengikat. Di sini pendapatan daerah total dikurangi dengan DAK ditambah pendapatan hibah ditambah dana darurat plus dana otsus dikurangi belanja pengikat. Belanja mengikat itu di sini adalah belanja pegawai ditambah dengan belanja bunga. Oke, nah di sini untuk pendapatan DAK hibah tidak ada, dana darurat tidak ada, dana penghijauan tidak ada, belanja pegawai tidak langsungnya ya kita bandingkan 2,6 dikurangi dengan DAK karena hibah dan dana darurat serta DAP-nya tidak ada, dikurangi dengan belanja pegawai. Fiscal space-nya masih sangat besar ya, 1,1 triliun di sini ya. Nah, kita melihat berarti pemerintah daerah ini cukup leluasa kalau misalkan dia mau membuat kebijakan baru atau kebutuhan baru gitu ya. Oke, rasio belanja. Nah, ini rasio-rasio ini kita bisa lihat. Oke, tax rasio kita ingin melihat bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah atau pendapatan domestik regional bruto daerah ya. Rumusnya di sini kita bandingkan, pajak daerah ini dominan juga ya, 41% dari total pendapatan. Ya, tax per kapita nanti tinggal kita bagikan dengan jumlah penduduk ya. Nah, jadi kita dapatkan satu orang itu kontribusi kurang lebih sebesar 700.000. Walaupun biasanya kekayaan itu dikuasai oleh 1% atau sampai 10% orang ya. Jadi biasanya sebetulnya kontribusi per orangnya tidak seperti ini, tetapi kita ingin mencoba melihat kalau misalkan diasumsikan sesuai dengan jumlah penduduk gitu ya, kira-kira berapa sih satu orangnya. Nah, di sini 698.000. Jadi itu saya katakan kemarin kan mungkin bisa jadi secara nominal ya, sebuah pemerintah daerah itu kalau di-compare sama pemerintah lain itu kecil ya secara nominal karena memang misalkan dia size-nya kecil.
Tetapi karena jumlah penduduk yang lebih kecil ya, ketika kita gunakan ukuran teks per kapita, bisa jadi pemerintah daerah itu menjadi ukurannya lebih unggul gitu ya, sehingga kontribusi pembayaran pajak per kepalanya, per kapitanya itu lebih besar. Nah, makanya kita perlu memakai dua ukuran ini, tax ratio secara keseluruhan dan tax per kapita. Kayak rasio silpa, kita ingin melihat silpa ini kan selisih lebih realisasi penerimaan dengan pengeluaran pada anggaran 1 tahun ya. Jadi di sini menunjukkan dana anggaran yang tak terserap atau tertunda penggunaannya. Nah, dilihat ternyata cukup banyak ya dana yang tidak bisa diserap sebesar 17%. Kita bandingkan silpa dengan total belanjanya. Oke, rasio surplus atau defisit itu sudah ada ya. Kita lihat berapa rasio surplus atau defisitnya. Nah, ini adalah silpa dibagi dengan total pendapatan ya. Jadi kita bandingkan nilai silpa ini terhadap total pendapatan sebesar 19%. Rasio primary balance, nah di sini rumusnya adalah pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dikurangi belanja bunga. Ya ini ya macam-macam rasio lainnya, kita bisa bandingkan rasio antar belanja. Kita bandingkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja gitu ya. Berarti ini kita lagi menganalisis kira-kira proporsinya seperti apa. Belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja dan lain sebagainya, belanja modal ya, belanja bantuan sosial terhadap total belanja dan lain sebagainya. Oke. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk ukurannya yang akan kita pelajari secara singkatnya. Nah, nanti apa sih keputusan akhir yang diharapkan ya dengan melakukan perhitungan tersebut? Teman-teman nanti bisa menilai kira-kira secara keadaan fiskal itu pemerintah daerah tersebut independen atau tidak gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah penggunaan anggarannya itu telah memprioritaskan ke pembangunan ya. Tadi salah satunya bisa kita lihat dari rasio antara belanja langsung dan tidak langsung perbandingannya ya. Apakah pemerintah daerah tersebut liquid dan solvable, lalu pemungutan pajak dan penyerapan belanjanya juga kita lihat gitu ya, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dan Pemda punya kemampuan pembayaran. Di sini bisa menggunakan yang 3 hal ini ya, debt service coverage ratio, fiscal space, dan primary balance. Mungkin itu saja untuk teknis perhitungan analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah. Ada yang mau bertanya, teman-teman, dipersilakan. Silakan. Sudah cukup. Ya, nanti kalau begitu tugasnya ya untuk minggu depan ya. Teman-teman kan masih ada kelompoknya, silakan menentukan ya satu ini ada berapa kelompok ya kelas ini ya? 6 kalau nggak salah, Bu. 6 ya. Nah, berarti coba dibagi areanya. Jadi saya pengen dari Sumatera sampai Papua itu terbagi rata gitu ya. Jadi nanti kalian tiap kelompok berbagi tuh. Ada yang ngambil misalkan salah satu pemerintah daerahnya di Sumatera, nanti ada yang di Kalimantan, ada yang di Pulau Kalimantan, ada yang di Pulau Sulawesi, itu kan 1, 2, 3, Papua 4, Jawa 5, Bali, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Sumba Sumbawa, nah itu 6 tuh. Ini nanti pilih salah satu.
Nah, nanti tugasnya adalah mencoba bikin analisis yang tadi ya. Kalau misalkan ya cobalah ya gunakan Excel-nya dulu seperti yang tadi dikerjakan. Jadi nanti kesimpulannya apa gitu ya? Apakah bagaimana sih kondisi dari pemerintah daerah tersebut? Itu aja dari saya ya. Ada pertanyaan? Ini pemprovnya kan ya, Bu? Ya. Oh iya. Kalau mau pemerintah daerah juga boleh. Maksudnya ya sekelas provinsi lah ya, biar agak besar. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dikumpulnya bareng sama paper itu ya, Bu? Oh, enggak. Paper mana? Kalau yang tugas ini kita bahas minggu depan ya. Oh, baik, Bu. Ya, kalau yang paper masih nanti nunggu UAS dulu. Jadi minggu depan karena kita materi sudah selesai, jadi minggu depan kita mungkin bahas soal-soal yang sudah kita kerjakan ya, kuis, dan mungkin kalau misalkan ada review juga, kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum UAS. Dan yang terakhir ini ya, kita bahas juga tugas yang dibuat oleh teman-teman. Nanti presentasi bergantian ya. Izin, Bu. Ya. Berarti tugas yang paper itu setelah UAS ya, Bu? Ya, tanggal UASnya tanggal berapa ya? Tanggal 31 apa 30 gitu. 31 sampai sekitar biasanya 2 minggu kan ya. Nah, tanggal 13 lah mungkin. Bisa dikerjakan. Jadi kalian UAS dulu aja, nanti ngumpulin papernya di akhir ya. Untuk pengerjaannya udah saya jelaskan ya? Belum? Yang mana? Kemarin udah belum ya? Gimana? Minggu lalu saya udah hari Selasa berarti ya, sudah saya jelaskan kan ya teknisnya ya. Kalian pokoknya mengikuti susunannya itu dari yang paper yang dicontohkan, tetapi nanti boleh memilih bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga boleh. Mungkin itu aja ya untuk kuliah hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan nanti saya buka mungkin di LMS ya untuk tugas kelompoknya, dikumpulkan papernya, nanti kita bahas bersama di pertemuan minggu depan. Kita bandingkan bagaimana kondisi pemerintah daerah, di sini pemerintah daerah provinsi ya, per area gitu ya. Ada nggak sih perbedaannya gitu yang mencolok atau ternyata mungkin sama-sama saja ya. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.